Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan eh, menginformasikan kepada teman-teman operator ARD karena ini sudah banyak yang sudah rapotan, tapi ternyata masih banyak juga yang baru mulai, namun tidak bisa masuk ke dalam VDI atau login ke dalam VDI yang fresh karena akunnya diinfokan tidak terdaftar. Saya contohkan ini ada tadi yang chat ke saya ketika dia mau login menggunakan akun yang didaftarkan atau diberikan oleh Kanwil, ternyata di semester 2 tidak bisa terpakai. Ini seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini sebenarnya dari semester 1 kemarin saya sudah mewanti-wanti agar madrasah tidak menggunakan akun madrasah lain. Karena seperti ini. Dulu awal-awal keluar VDI versi 21 kalau tidak salah, itu saya sudah membuat YouTube-nya bagaimana cara kita membuat akun madrasah dengan benar. Maksudnya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain atau madrasah lain, yaitu dengan membuat akun madrasah melalui fitur admin pada ARD VDI. Nah, kenapa? Kalau Anda mau menggunakan NPSN madrasah lain, maka nanti kode ID madrasah atau kode ID sekolah itu tidak akan berubah. Jadi dulu kan kasusnya tidak bisa login, bahkan blank. Akhirnya pinjam akun madrasah lain, kemudian diganti di profil madrasahnya, NPSN diganti, NSM diganti, dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat di database-nya, kode ID sekolah itu tidak bisa berubah, tidak bisa mengikuti perubahan dari NPSN. Nah, untuk itu saya mengulang kembali di sini. Ada beberapa cara yang harus Anda lakukan. Kalau Anda menggunakan VDA Fresh, ini misalnya contohnya ini karena ini tidak di sini tidak bisa kita login akun ini. Ya, tadi ini tidak bisa login, tidak terdaftar. Ini karena menggunakan misalnya menggunakan VDA Fresh atau menggunakan hosting yang belum ada datanya. Saya contohkan di sini. Kalau kita membuka entity school di sini, ya, ini kan sudah ada data madrasah. Ini misalnya saya karena belum ada data madrasah yang tadi, yang ini NPSN ini 203, maka tidak bisa dia akan mengambil data dulu dari pusat. Ya, dari database pusat itu diambil dulu. Ya, misalnya ini saya delete, ini kosong. Seperti itu. Nah, ini kan kosong. Kalau saya login dengan ini, ya yang tadi tidak bisa. Tapi kalau saya login pakai NPSN saya, misalnya gini, kita masuk, ya. Nah ini datanya masuk, keluar nama madrasahnya, ya kan? Nah di sini kita lihat akan masuk data. Nah ini jadi login pada VDA Fresh atau database Fresh itu NPSN tersebut dicari di data pusat. Kalau ketemu di data pusat, maka dia akan menginsert, ya. Jadi insert into, dia akan masuk ke dalam VDI Anda atau ke dalam hostingan Anda. Nah, ketika NPSN ini masuk, teman-teman kemarin itu dengan cara melakukan perubahan di sini, ya. Perubahan
NSM diganti, NPSN diganti, kemudian nama madrasah diganti dan sebagainya, kemudian mengisi data. Oke, sampai di situ mereka aman. Tapi ketika terjadi ketika ada info dari pusat untuk kirim data madrasah, Anda mengirim data di sini, ini akan bentrok di database pusat. Di sini ketika kirim data madrasah, maka ini akan menyebabkan error NPSN yang dipakai. Untuk itu jangan menggunakan seperti ini. Nah, saya sebenarnya pada waktu-waktu yang lalu ini saya pakai VDI sudah men-share VDA yang ada akun admin, ya kan. Dulu awalnya menggunakan admin provinsi, tapi harus dirubah ke provinsi lain, maka saya menggunakan akun admin pusat. Artinya ada database di VDI itu menggunakan admin pusat supaya bisa memilih madrasah. Contohnya seperti ini. Saya gunakan VDI ini VDI-nya. Ini VDI-nya, ya. Ini saya sudah buat. Kemudian di sini saya masuk semester genap, misalnya. Nah, di sini kita portal login, ya. Di sini ada, nah seperti ini. Ini kan admin pusat, ya. Di sini ada admin pusat. Artinya bukan kita login kepada database pusat. Jadi ini harus bisa dipahami. Ini adalah login seperti inilah. Ketika Anda menjalankan aplikasi, ada user, ada admin. Pada aplikasi SaaS misalnya untuk aplikasi keuangan itu ada akun level user, ada level admin. Nah, ini maksudnya adalah level admin. Di ARD itu ada admin provinsi, ada admin pusat. Nah, admin pusat ini dia bisa menambah data, ini manajemen madrasah, kemudian tambah dari Excel dan tambah manual. Nah, perbedaannya kalau admin provinsi dia hanya bisa membuat madrasah di provinsi tersebut saja. Sehingga di sini ada, kalau di admin pusat dia bisa memilih dari provinsi mana. Misalnya Sanawiyah, kemudian kita buat NPSN-nya, ini kita buat ini harus benar di NPSN, ya, terutama kalau NSM aja masih bisa kita rubah. Kemudian di sini kita sandinya kita samakan saja. Kemudian nama madrasahnya. Nah, ini harus sesuai dengan yang kita buat di atau yang kita daftarkan di Kanwil. Kemudian untuk lokasi ini sudah bisa kita pilih, ya. Kita mau provinsi mana. Nah, kalau saya misalnya dimintain tolong untuk itu, biasanya saya minta profil madrasahnya, atau saya lihat di data emis atau di data Dapodik untuk kita lihat nama madrasahnya dan sebagainya. Yang paling penting adalah pada NPSN ini. Karena apa? Karena kode madrasah yang di sini ini, school ID ini adalah kode khas dari NPSN. Jadi nggak boleh ini jangan sampai menggunakan NPSN orang lain. Lah, bagaimana seandainya kasus seperti madrasah tadi yang tidak bisa login ke VDI? Sebenarnya ada caranya. Anda menggunakan VDI semester kemarin, ya kan? Login, ya, login di sini, di misalnya ini kan sudah masuk nih, nama madrasah saya sudah, profil sudah diisi lengkap, ya kan? Nah, Anda gunakan VDI yang kemarin, kemudian Anda kirim data madrasah ke pusat, ya, ini seperti ini. Karena misalnya di VDI yang fresh tidak bisa login karena akun tidak terdaftar, Anda gunakan VDI yang Anda punya yang di semester 1, kemudian Anda login, ya kan? User passwordnya sesuai dengan yang ada di VDI, kemudian Anda kirim data madrasah. Kirim data madrasah ini artinya dia akan mengirimkan profil madrasah sekaligus mengirimkan password.
Nah, nanti Anda gunakan di VDI Fresh, ya, gunakan di VDI Fresh, menggunakan NPSN dan menggunakan password yang ada di VDI, karena data di VDI ini dikirim ke pusat, maka nanti untuk login menggunakan VDI Fresh atau data yang belum ada isinya, Anda gunakan NPSN dan password yang sesuai dengan yang Anda kirim. Seperti itu. Nah, apabila Anda tidak memiliki data VDI, misalnya tidak VDI-nya terdelete atau dan sebagainya, tapi tidak bisa login ke VDI yang fresh, maka yang harus Anda lakukan adalah satu, Anda melapor ke pihak Kanwil, melapor kepada HD provinsi untuk dibuatkan ulang. Kemarin ada teman dari Aceh yang di grup Telegram, beliau mengatakan tidak bisa, ada madrasah yang tidak bisa login. Saya bilang minta ke Kanwilnya untuk dibuatkan ulang. Ternyata beliau adalah salah satu pembuatnya juga untuk akun madrasah, dan itu tidak berhasil. Setelah saya bilang minta di delete di akun provinsi, sudah dilakukan, dibuat ulang, ternyata nggak bisa juga. Ada kasus seperti itu, tapi normalnya itu bisa. Jadi di delete dulu dari akun dari login Kanwil, kemudian di create ulang, itu biasanya bisa. Tetapi ada beberapa kasus tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini caranya adalah ya satu, Anda gunakan VDI semester 1, kemudian kirim data ke madrasah, ke pusat, baru kemudian login menggunakan fresh, atau Anda menggunakan data semester 1 kemudian dirubah ke semester 2. Tapi kalau Anda mau menggunakan data semester 1, yang harus Anda lakukan adalah pertama, ubah dulu semesternya ke semester genap. Ya. Kemudian setelah Anda rubah semester genap dan tahun ajaran, maka yang Anda lakukan adalah Anda harus menghapus, ini saya contohkan, anggap aja ini semester 1, ya. Anggap aja ini Anda menggunakan data semester 1 misalnya saja. Saya coba login. Sebentar. Seperti itu. Nah, data guru mengajar ini harus Anda hapus dulu semua. Ya. Karena apa? Karena di semester 1 ini kan semester ganjil. Ini Anda hapus dulu semester data guru mengajar. Jadi bukan Anda hapus mapelnya, tapi yang Anda hapus adalah data guru mengajar, ya. Ini Anda hapus semua dulu, ya. Artinya biar maksudnya gini. Ini data ketika Anda buat untuk semester 1, ya. Dan KKM yang terbentuk itu adalah semester ganjil. Nah, Anda harus hapus dulu nih. Hapus dulu. Ini Anda hapus semua. Setelah bersih, Anda sebaiknya konfigurasi ulang semesternya ke semester genap. Kemudian Anda konfigurasi ulang tahun ajarannya ke 2019-2020. Kemudian Anda tambahkan guru mengajar, ya. Anda tambah guru mengajar, ya. Jadi atur guru mengajar ulang, ya. Setelah itu Anda sinkron KKM, ya. Jadi Anda sinkron KKM. Jadi sebenarnya tahap di ARD itu sudah saya berkali-kali informasikan kepada teman-teman bahwa tahap ARD itu sebenarnya seperti ini secara normal. Jadi pertama Anda login, kemudian yang kedua Anda atur profil dan logo, kemudian yang ketiga itu Anda set semester dan tahun ajaran. Ini secara normal, ya, secara normal.
Kemudian yang ketiga, Anda import guru, ya. Ini wajib NUPTK wajib ada dan tidak boleh sama. Jadi ada yang tidak bisa mengimpor guru, ternyata apa? NUPTK-nya di-ship strip, nggak bisa. Karena NUPTK itu adalah sebagai ID login-nya guru, ya. Jadi harus ada. Kalau yang nggak punya NUPTK, kemarin disarankan oleh ARD adalah menggunakan kode provinsi, kemudian ditambah dengan kode kabupaten, kemudian kode madrasah, kemudian tanggal lahir atau tanggal bulan tahun, ya. Ini tanggal lahir lengkap maksudnya. Kalau masih ada yang madrasah, kalau masih ada yang sama misalnya, ya ditambahkan aja nomor urut, Atau Anda bisa juga menggunakan kode pegawai, ya kan, ada kode pegawai lah. Itu bagaimana caranya supaya kode yang di NUPTK ini tidak sama antar guru. Kemudian setelah ngatur guru, Anda import, membuat rombel dulu, data rombel, kemudian yang ke ini maaf 4, 5, kemudian 6 itu Anda import siswa. Nah, perlu Anda pahami bahwa impor siswa itu harus ada kolom A sampai kolom agama, itu wajib diisikan. Selebihnya itu selengkapnya saja. Jadi tidak perlu mengisikan 000 apabila data tidak ada. Misalnya tanggal lahir orang tua diisinya 0, itu keliru. Kosongkan saja kalau memang tidak ada informasinya, tapi sebaiknya lengkap. Kemudian kolom tanggal lahir yang berhubungan tanggal lahir atau tanggal apa saja yang berhubungan dengan data kolom tanggal, itu Anda tuliskan secara teks, yaitu misalnya tahun 2005 strip bulannya misalnya 08, tanggalnya 24 misalnya, seperti itu. Jadi bentuknya tag, ya. Jangan date yang diformat bentuknya seperti ini, bukan. Ya, jadi ini bentuknya teks murni. Kalau tidak, ya Anda format dulu. Sebenarnya di template itu sudah teks sebenarnya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur copy paste dari data lain, kolomnya yang di kolom tanggal itu Anda format cell, pilih tag supaya dia menjadi teks, nanti seperti itu. Baru Anda import. Nah, setelah Anda import, data itu sudah benar, tidak ada NISN dan NIS yang double, dipastikan dulu, baru Anda import. Kalau masih ada yang double, nanti dirombel, nanti bisa terjadi, misalnya harusnya 30 siswa dalam kelas 7A, bisa jadi nanti sampai 100 siswa nanti jadinya. Karena apa? Karena ada penjelasan di YouTube saya yang sebelumnya, dia akan masuk ke dalam data rombel tetapi belum ada ID kelasnya. Begitu siswa itu dimasukkan ke dalam rombel, maka yang kosong tadi ID kelasnya akan terset sebagai data rombel, makanya double, sampai ada yang sampai ribuan gitu. Nah, nanti kalau Anda tidak bisa mengakses database lewat PMA atau lewat HDSQL dan sebagainya, sulit untuk Anda perbaiki. Jadi seperti itu. Nah, berkenaan sama dengan yang tadi, untuk masalah yang tidak bisa login, tadi bisa Anda gunakan VDI yang lama, ya. Kalaupun pahit-pahitnya tidak bisa dan di akun Kanwil pun tidak bisa di-create ulang, ya, ada caranya sebenarnya, yaitu Anda login menggunakan, saya sudah membagikan dari semester 1, VDI yang saya bagikan itu sudah ada PMA-nya semua, ya, sudah ada PMA-nya. VDI yang ada PMA-nya, baik yang di-reshare oleh teman-teman yang lain, kemudian diganti passwordnya, itu nggak ada masalah, tetapi Anda bisa membuat dengan login admin. Jadi masuk ke VDI, caranya seperti ini, ya. Kemudian ambil masuk ke, kalau secara normal ini kan cuma satu, kemudian Anda portal login. Di sini ada portal login. Nah, ini kalau dulu semester
VDI versi 21, di sini suryadi.didiek@gmail.com, passwordnya Didi. Kalau di sini kayaknya yang versi 235 itu Majubah. Ini passwordnya gini. Ya, VDI yang saya bagikan kemarin passwordnya ini. Ini saya masuk, ya. Jadi seperti ini. Kemudian Anda masuk ke manajemen madrasah. Anda mau tambah di Excel boleh, mau tambah manual silakan. Nah, di sini kita ambil informasinya, NPSN ini, kita cari NPSN ini, ya. Kita harus ini dari Kemendikbud, kemudian di sini dashboard dari EMIS kita harus samakan. Ya, ini saya tutup. Nah, di sini jenjangnya di sini MTS, kemudian NSM-nya tadi ini, ya, NSM-nya ini, kemudian password-nya ini, ya, nah, gini. Kemudian NSS ini saya masih bingung, ini kayaknya ini pakai NSM kalau nggak salah. Kemudian sandi ini saya samakan saja di sini, saya samakan. Akreditasinya kita lihat di sini, akreditasinya apa. Kalau dia swasta, kita anggap aja nanti bisa dirubah oleh dia. Misalnya di sini B, kemudian pemiliknya swasta, kemudian di sini aktif, kemudian lokasinya kita lihat di sini ini Kebumen Jawa Tengah misalnya kayak gitu. Maka di sini kita ambil Jawa Tengah, kemudian kabupatennya Kebumen, kemudian kecamatannya kita ambil datanya di sini. Ini kita lihat Kebumen Panjar. Nah, misalnya seperti ini. Ini Kebumen, kemudian di sini Panjar. Ini, kemudian alamat kita sesuaikan saja dengan data yang ada di sini, meskipun ini nanti bisa dirubah oleh yang bersangkutan di profil madrasah. Jadi yang penting kita NPSN itu wajib benar dulu, ya, NPSN. Kemudian ini kode posnya karena kita nggak tahu, kita masukkan saja. Kemudian nomor teleponnya kita cari di sini, kontaknya nggak ada di sini. Kalau nggak ada kontaknya, nggak terlalu istilahnya tidak terlalu urgent, kita masukkan 00 saja. Kemudian emailnya kita lihat di sini juga tidak ada, ya kita masukkan aja, ini nggak terlalu madrasah@gmail.com misalnya. Kemudian ini lokasinya sudah, kemudian kepala madrasahnya di sini ada informasi nggak? Nanti bisa edit ya, bisa diedit nanti. Kita stripkan dulu, ya kan? Kemudian lokasi sudah, kemudian sampai tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan, ya. Nah, baru Anda nanti login ke semester genap di VDI Anda. Jadi seperti ini, ya. Anda masuk, ini sudah bisa masuk, ya. Karena apa? Di VDI itu dia akan melihat ada nggak data NPSN tersebut di VDI. Kalau ada, maka nanti akan dia insertkan, dia akan buka. Kalau tidak ada, dia akan mengecek data di pusat. Ntar kita lihat ini kenapa dia nggak masuk. This is masalah. Saya ulangi dulu. Jadi kita tes di sini. Portal login. Tadi datanya ini. Kita tes dulu VDI-nya. Kalau kita lihat entity school-nya di sini. Oh, ini bukan. Ini yang di VDI ya. Ini saya coba cek dulu.
Ini saya tadi masuk di semester 2, saya lihat entity school. Nah, ini sudah masuk ke NPSN-nya mana? Oh, ini beda. Ini NPSN lain. Sama nggak ya? 203571. Oh ya, ini benar. Sudah masuk. Cuman, nah ini. Nah, ini. Selamat datang proktor ini. Ya, karena, nama madrasahnya tadi lupa. Mohon maaf. Karena tadi di nama madrasahnya belum kita buat. Sebentar, saya tak ulangi dulu. Mohon maaf, ketika membuat mengcreate itu Anda harus memasukkan nama madrasahnya. Tapi ini juga bisa diedit lagi nanti. Yang penting NPSN-nya itu jangan sekali-kali Anda edit, ya. Jangan sekali-kali Anda edit. Ini tadi ada yang kurang di semester genap namanya, tapi bisa diedit nanti di profile. Tadi ada sedikit buru-buru, jadi ketika Anda membuat data madrasah itu sebaiknya lengkap. Jadi ini kata sandi, lokasi, dan ada nama madrasahnya juga. Kalau dikosongkan, tadi ini kelewatan, ini akan diisikan NPSN oleh sistem. Jadi ini harusnya kan ini misalnya seperti ini. Ini kita simpan. Jadi ini caranya di sini. Nah, misalnya ini kelewatan, maka di VDI-nya saja Anda perbaiki. Di VDI-nya. Ini agak sedikit. Sebentar dulu, saya gunakan apa ini? Host only. Oh, okay. Host only 102. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika Anda membuat data madrasah, maka di sini. Nah, ini kemarin sempat saya banyak yang protes lah untuk masalah ini. Tapi kita menghindari efek ini, ya, NPSN ini. Jadi karena ini adalah fasilitas yang disediakan oleh sistem ARD. Jadi kenapa kemarin saya berani untuk men-share ini? Tapi dengan syarat apa? Anda wajib mendaftar di Kanwil. Wajib itu wajib. Di Facebook, di mana-mana saya sudah mengumumkan wajib mendaftar. Nah, ketika Anda mendaftar, kadang-kadang akunnya itu belum masuk, akunnya itu tidak bisa login dan sebagainya, maka supaya lancar rapotan pada madrasah, kita buat saja di VDI, ya, tapi dengan cara yang benar, dengan cara semestinya gitu. Meskipun sebenarnya secara manual pun kita bisa membuat, tapi saya tidak membuka itu. Kita bisa membuat dari ini saja. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya kita ke MTS. Nah, nanti bisa disesuaikan nanti profil Anda, ya. Bisa disesuaikan profil Anda seperti apa. Nah, kalau ada misalnya teman-teman yang kesulitan dalam login di VDI di ini, silakan bisa mengunduh ini di YouTube saya. Ini ada, saya sediakan, ya. Saya sediakan namanya MyDS Didik gitu ya. Seperti ini. Kalau Anda cari di channel saya, itu ada ini di updater ini juga ada, ya. Bentar. Ini kayaknya juga ada, atau di grup juga sudah ada. Ini saya, ini ARD Viewer, kemudian ada download versi 235, kemudian ini multi database plus CBT, kemudian di sini ada ARD 2 semester tanpa CBT. Jadi seperti inilah. Jadi seperti ini, ya. Jadi di sini ada semester ganjil, ada semester genap, kemudian di sini ada CBT, ya. Ini kemarin saya coba untuk login siswa, tapi yang masih versi pertama. Nah, ini karena
tadi nama madrasahnya belum kita ganti. Kalau nama madrasahnya sudah kita ganti di sini, kita sesuaikan lokasi. Ini nama madrasahnya, kita bisa ganti sesuai dengan data referensi. Ini saya ganti nama madrasahnya. Oke, kemudian saya simpan. Kalau Anda misalnya ngubah, tetapi di sini tidak mau nyimpan, itu berarti ada yang harus diisikan. Misalkan NPSN ini passwordnya saya gantikan, lokasi, proktor terutama. Nah ini nama proktor, ini kita kasih proktor, nomor teleponnya misalnya sementara ini, emailnya ini tidak ada bintang, kita simpan. Nah ini sudah berhasil, maka ketika kita masuk ke ini, dia akan membaca ini seperti ini ya. Dan ini pun sudah kita update untuk ini ARD viewer, ini ARD viewer sekaligus updater. Updater itu maksudnya gini, updater. Jadi ini untuk mengeset semester. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai VDI semester 1, kemudian ubah semester, kemudian masukkan nilai, tidak ada masalah, begitu di print raport tidak keluar, tidak tampak. Nah ini Anda harus Anda ini menggunakan user NPSN dan password operator ya. Kemudian nah nanti di sini ini karena belum fix kemarin. Nah di updater ini ada eksekusi. Nah, di sini Anda bisa menggunakan ini, update ya. Jadi Anda menghapus data semester 1 ada di sini di kolom A, kemudian merubah semester 1 ke semester 2 ada di sini. Ini tombol akan aktif apabila datanya ada. Ada penjelasannya di sini di ini ARD updater semester genap, ini juga ada. Kemudian ini semuanya insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda mau coba misalnya sudah ngisi data proktor, data madrasah dan sebagainya di sini, ya, kita coba mengirim data ke pusat, ya. Kan ini teman tadi tidak bisa login menggunakan VDI Fresh. Kita ini coba menggunakan nama ini, ya. Saya coba dulu, kita sinkron. Kalau kemarin yang negeri saya sudah coba berhasil untuk kirim data ke pusat. Ini kok lama sekali ya akses PDI-nya. Ini bisa kita coba kirim data ke pusat. Tapi Anda harus pastikan dulu ya. Anda harus pastikan dulu bahwa data yang Anda isikan ini sudah benar. Meskipun ini kan nanti bisa diedit ya. Bisa diedit. Yang penting bisa kita login dulu dan NPSN-nya itu benar. Ini karena ada apa namanya? Network lain, sebentar saya tak matiin dulu supaya tidak lama. Saya putuskan dulu. Ini ada yang ini. Saya putuskan dulu. Di VDI-nya 0100 ya. Nah, putus karena tadi dia mengambil dari LAN. Ini 0100. Kita coba dulu. Ini berarti tadi host only. Host only-nya ini harus segmennya segmen 0. Saya ini kasih 254 saja misalnya. Sama aja. Kemudian settingnya ini kita lihat. Network ini host only.
adapter 2. Oke, kemudian ini sudah NAT. Oke, saya tak coba dulu. Mari kita reboot dulu. Karena ada perubahan network, tadi dia menggunakan network 1. Dulu. Kita coba nanti mengirim data ke pusat, karena kita sudah buat tadi NPSN. Ya. Dulu biar jalan dulu. Biar running dulu. Virtual host 0254. Nah, ini kita harus ping dulu kalau menggunakan VDI. Ini sudah replay. Kalau saya bagikan untuk hosting itu sudah ada juga anunya. Ini coba kita masuk dulu. Nah, ini sudah. Ini masuk, yang ini kita lihat dulu, sama. Ini juga sudah masuk. Nah, kita menggunakan salah satunya aja. Boleh yang incognito. Nah, ini sebenarnya ada feature untuk kirim data ke pusat. Ini kita coba. Kirim data madrasah. Kirim data madrasah. Jadi Anda tolong hati-hati dengan kata sinkron ya. Ini sinkron. Hati-hati ini. Saya sudah pernah menjelaskan. Sinkron master maple itu artinya mendelete master maple yang ada di dalam VDI, kemudian diambil dari pusat master maple-nya. Kemudian sinkron master agama itu juga sama ya. Ada beberapa maple agama yang masuk. Kemudian sinkron sub maple ini adalah mendelete mapel-mapel yang ada di VDI, kemudian mengambil data di pusat daftar mapel. Jadi kalau Anda sudah menghapus mapel-mapel, sudah mensortir dengan baik, kemudian Anda klik sinkron sub mapel, maka masuk semua mapel-mapel yang banyak sekali itu. Kemudian sinkron KKM mata pelajaran ini adalah untuk tabel ini, ya, tabel entity subject value ini kan kosong. Ya, ini adalah kode mapel yang Anda punya yang di daftar mapel untuk dibuatkan daftar KKM-nya. Ya, untuk dibuatkan daftar KKM-nya. Jadi hati-hati sebelum Anda sinkron KKM, pastikan mapel-mapelnya itu sudah fix dulu. Ya, oke, ini kita coba. Ya, sebentar. Ini kita coba. Kirim data siswa, kirim data madrasah. Kita kirim ya. Ini berhasil tapi harus beberapa kali ya. Kita coba saja kirim data madrasah. Kemudian kita coba. Nanti kita coba login berhasil apa tidak. Kalau kemarin saya menggunakan yang dari negeri itu bisa, tapi kalau swasta ini saya belum tahu bisa apa enggak. Kirim data madrasah. Kita kirim. Nah, untuk pembuktiannya, ya bisa apa tidak, kita coba pakai data semester ganjil. Di sini data semester ganjil kan tidak ada, ya, tidak ada madrasahnya. Oke, kalau Anda mau buktikan, ini semester 1, ya, ini semester 1, entity school, kosong, ya, semester 1. Kita coba buka di semester 1, semester ganjil sini. Kita tes. Bisa apa tidak. Kalau bisa, berarti terupdate data di pusat. Kadang-kadang di pusat kan juga tutup. Kadang-kadang kan tutup untuk kirim data. Kita coba. Masuk enggak. Ya. Nah, ini dia akan mengecek data di VDI dulu. Di sini. Ada enggak
Kalau nggak ada, dia akan coba database di pusat. Database di pusat ada nggak? Nah, ini nggak masuk. Berarti apa? Hasil kirim tadi gagal. Ya, mungkin karena pengiriman data ke ARD ke pusat lagi ditutup. Kalau kemarin saya nyoba berhasil. Kemarin ada yang dari teman-teman dari Aceh, ada yang dari itu yang kebetulan beliau juga salah satu yang mengelola. Udah kita coba, alhamdulillah berhasil. Nah, cuman mungkin sekarang entah ini pengiriman ditutup atau seperti apa, saya juga kurang paham. Tapi kalau memang tidak bisa, setidaknya satu Anda sudah melalui prosedur, sudah menghubungi teman-teman Bapak Ibu yang ada di Kanwil atau adik provinsinya untuk dibuat ulang. Ya, kalau misalnya beliau lagi sibuk atau sudah tidak bisa diproses, yang penting Anda buat dulu dengan cara yang benar lah ya, dengan cara yang benar prosedurnya untuk membuat. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.